Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin melanjutkan presentasi modul 9 KB2. Yakni saya ingin menjelaskan tentang KB3 tentang seluk-beluk plagiarisme. A. Hakikat kepengarangan. Kepengarangan begitu penting untuk dihormati karena dianggap sebagai milik individu yang diposisikan dengan milik bersama. Apapun milik seseorang harus dihormati oleh orang lain. Orang tidak boleh menyentuh milik orang lain tanpa izin, termasuk karya intelektual, karena itu muncul hak-hak intelektual atas karya-karya individual tersebut. Sekecil apapun kita memindah bagian dari karya ilmiah tersebut, harus ada kegiatan merujuk atau mengutip sesuai dengan aturan tertulis yang berlaku. B. Integritas akademik dan plagiarisme. Seseorang harus menjunjung tinggi plagiarisme sebagai integritas akademiknya, maka seseorang tidak memiliki integritas akademik jika melakukan plagiarisme. C. Wajah buram akademik. Berita tentang plagiarisme dan sisi kelam dunia akademik antara lain: yang pertama, pemberian kewajiban mengajar yang terlalu banyak kepada para guru sekolah dasar dan menengah ataupun dosen di perguruan tinggi dapat menjadi faktor penyebab maraknya plagiasi. Banyak guru dan dosen yang habis waktunya hanya karena mengurusi administratif terkait profesinya. Yang kedua, ada hubungan yang kuat antara kehidupan ekstrakurikuler yang amat aktif dengan ketidakjujuran akademik. Dengan kata lain, semakin jelek manajemen waktu dan semakin sibuk seseorang adalah faktor yang berpengaruh terhadap ketidakjujuran. D. Pengertian plagiat. 5. Frasa kunci definisi plagiat. Yang pertama, pengambilan karangan karya orang lain sebagai milik sendiri. Yang kedua, mengambil atau mengakui seluruh karangan atau sebagian karangan karya orang lain. Yang ketiga, dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja. Yang keempat, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Apa saja yang dapat diplagiat? Yang pertama, menggunakan karya atau menyalin karya orang lain dalam bentuk tulisan, cetakan, atau bentuk lainnya tanpa setahu penghasil karya. University of Essex 2008. Contoh, dokumen-dokumen yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan, desain, musik, bunyi, gambar atau citra, foto, kode-kode komputer, ide-ide yang diperoleh melalui kerja kelompok. Yang kedua, secara bebas, pengertian plagiarisme dapat diterjemahkan sebagai tindakan penyalahgunaan karya yang dimiliki seseorang, yang baik itu ide, penafsiran, kata-kata, atau karya kreatif lainnya. University of Queensland. Contoh, karya tulis, ceramah, pidato, lagu, atau musik tanpa teks, arsitektur, peta, seni, batik, fotografi, sinematografi, terjemahan, tafsir, dan sebagainya. F. Cara menghindari plagiasi. Yang pertama adalah niat yang benar. Yang kedua, siasat mengutip tulisan dari buku. Yang ketiga, siasat mengutip dari jurnal cetakan. Yang keempat, siasat mengutip dari jurnal elektronik. Yang kelima, siasat pengertian dari tugas akhir kesarjanaan. Yang keenam, siasat mengutip dari makalah seminar, lokakarya, atau sejenisnya. Yang ketujuh, membiasakan membaca dan menulis. G. Perangkat lunak anti plagiat. Banyak di era zaman ini perguruan tinggi, mahasiswa, dan dosen yang memiliki perangkat lunak anti plagiat. Maka dapat dilakukan secara otomatis pengecekan apakah hasil karya seseorang hasil plagiat ataupun tidak. Sekian dari saya presentasi modul 9, kegiatan belajar 1, 2, dan 3. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.